Halo, selamat kembali bertemu saya, Laila Nurfaiza, selaku calon guru penggerak Angkatan 9. Saya dengan tim saya dan kelompok B2, yang pertama ada Bapak Agus Effendi, yang kedua Bapak Rahmat, tiga Bapak Andi, Ibu Ani, dan Ibu Patria. Kami satu kelompok akan mengumpulkan tugas mengenai ruang kolaborasi modul 1.1 dengan subtema nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah Jepara, yaitu Jembul Tulakan. Dalam konteks lokal sosial budaya dan pemikiran Kiai Hajar Dewantara di lokasi kami, di daerah kami, yaitu Jepara, dalam berbudaya, kebudayaan dalam pendidikan, salah satunya yaitu Jembul Tulakan. Untuk Jembul Tulakan sendiri, saya akan menyampaikan secara sekilas mengenai Jembul Tulakan. Jembul Tulakan adalah sebuah tradisi di daerah Tulakan di Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, mengenai arak-arakan jembul yang ada di sana. Nah, Jembul Tulakan ini sebenarnya dilakukan setiap setahun sekali, setiap hari Senin Pahing bulan Apit pada penanggalan Jawa atau bulan Zulkaidah pada penanggalan Hijriah. Jadi Jembul Tulakan sendiri termasuk mengenai sedekah bumi atau syukuran yang terdapat di daerah kami. Jembul Tulakan sendiri ini merupakan pelambangan dari ungkapan yang diucapkan oleh Ratu Kalinyamat waktu menjalani pertapaan, yaitu ora pati pati wudar tapaningsun yen durung keramas getehelan keramas keset jembule Aryo Penangsang, yang dalam artian tidak akan menyudahi tapa kalau belum keramas dengan darah dan keset rambut Aryo Penangsang ketika beliau mengalami ketidakadilan ketika Arya Penangsang membunuh suaminya yaitu Sunan Hadirin. Atas kematian tersebut, Ratu Kalinyamat melakukan tapa barata. Seperti itu. Itu adalah tradisi dari Jembul Tulakan secara singkatnya. Nah, mengenai nilai-nilai kontekstual yang terdapat pada Jembul Tulakan sendiri, ini kita bahas yaitu ada beberapa konteksnya, yaitu kita nilai dalam yang pertama bisa menjadikan contoh, kemudian dalam senyum salam sapa, bisa menjadi pelajaran sepanjang hayat, sedekah hari Jumat karena mengandung nilai-nilai moral dan nilai agama, belajar dari bermain. Nah, untuk karakter masyarakatnya yaitu yang pertama ada kerja bakti atau sambatan, kemudian sholat berjamaah, jiwa kewirausahaan yang kompetitif, berperilaku sesuai kebutuhan, sedekah bumi, dan memberikan bantuan. Itu adalah kontekstualnya. Mengenai penerapan sendiri dari gagasan Jembul Tulakan dari sosial konteks sosial budaya pemikiran KHD ini di dalam pendidikan sendiri tidak dapat dipisahkan. Penerapan di dalam pendidikan ada beberapa. Yang pertama, contohnya memberikan pengetahuan wawasan mengenai Jembul Tulakan melalui tayangan di dalam kelas yang ditonton siswa di setiap jenjang kelas. Yang kedua, dapat menyisipkan kegiatan Jembul Tulakan dalam program sekolah yang diikuti oleh semua kelas dan melibatkan orang tua. Yang ketiga, dapat membagi siswa dalam setiap kelas berdasarkan proyek kerja, kelompok kerja yang sudah ditentukan guru sebelumnya. Bisa mengandung pembagian tugas kelompok proyek dalam kreativitas dan lain sebagainya. Yang keempat, guru memfasilitasi siswa untuk membuat sosiodrama sederhana, membuat drama sederhana, bermain peran, dan lain sebagainya. Yang kelima, yaitu merefleksi hasil sosiodrama sekolah dengan pembahasan di setiap masing kelas dalam menerapkan sosial kultural di sekolah. Filosofi Kiai Hajar Dewantara dalam tradisi Jembul Tulakan sendiri
ini memang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan, karena kekuatan sosial kultural yang ada di tradisi menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar sesuai dengan filosofi pendidikan KHD. Nah, pendidik itu sendiri hanya membantu memfasilitasi, menuntun siswa menebalkan garis samar-samar tersebut agar bisa dituntun sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, sesuai dengan fitrah si anak. Kemudian mengenai penerapan tadi tentunya tidak tentunya pasti ada tantangan dan ada beberapa solusi yang bisa diambil. Tantangan diantaranya yaitu tidak semua sekolah bisa berperan aktif, masih ada pemahaman yang bertentangan dengan tradisi tersebut. Yang kedua, masih adanya kasus perundungan. Yang ketiga, akses internet dan listrik terkadang terkendala gangguan sehingga tiba-tiba menghambat aktivitas. Kemudian ada beberapa yang lain, contohnya masih rendahnya sikap apatis terhadap kebudayaan. Nah, beberapa solusi yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, bisa menanamkan budaya sekolah, pemahaman menciptakan budaya kebersamaan tolong-menolong, dan lain sebagainya. Yang kedua, menanamkan pembiasaan budaya daerah setempat supaya tertanam perilaku yang sesuai terhadap warga sekolah dan program sekolah. Yang ketiga, penegakan aturan kesepakatan kelas yang meminimalisir terjadinya perundungan. Dan yang keempat, memberi keteladanan dengan melibatkan warga untuk ikut aktif. Kemudian mengenai tantangan dan solusi, pasti kita akan membahas mengenai dari contoh konkretnya itu sudah kita bahas, dan contoh konteks nilai-nilai kontekstual yaitu kita ambil ada 4 dalam jemput tulakan itu: beriman, kemudian gotong royong, persaudaraan, dan kreatif. Yang pertama, jemput tulakan itu merupakan perwujudan rasa syukur masyarakat terhadap karunia-Nya yang melimpah, karena ini adalah doa perwujudan atas syukur atas sedekah bumi yang sudah diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, mengenai nilai gotong royong, karena pada masyarakat sendiri akan bekerja sama membuat, mengisi, dan mengarak jemput tersebut. Hal ini merupakan nilai luhur yang dapat kita bawa di kelas sehingga dapat memberi pelajaran agar cepat terselesaikan dengan adanya gotong royong. Yang ketiga, mengenai persaudaraan dan kreativitas. Untuk persaudaraan sendiri bisa melakukan gotong royong tadi, kemudian kreativitas dengan jempol yang terbuat dari bambu sebagai hasil kreativitas masyarakat Tulakan memberikan nilai luhur bahwa pendidik di kelas harus melahirkan anak-anak yang kreatif dan berdaya juang tinggi sesuai dengan zaman dan alam peserta didik. Untuk contoh konkret yang di dalam kelas sendiri, ini kita bisa melakukan kesepakatan. Kita sepakat satu kekuatan pemikiran yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama adalah budi pekerti, di mana budi pekerti karakter atau watak merupakan perpaduan antara cipta kognitif, karsa, efektif, sehingga menciptakan karya psikomotorik. Hal ini dapat diterapkan di dalam kelas saat diskusi pada proses pembelajaran, di mana dalam proses diskusi diperlukan perilaku yang baik, yang menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dalam satu kelompok untuk saling bekerja sama. Nah, untuk contoh sendiri, contoh dari jempol tulakan ini bisa ditonton dalam dokumenter di link YouTube yang sudah dibagikan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai PDF dari presentasi kami bisa di-download atau diklik link yang sudah saya isikan di deskripsi box. Silahkan untuk bertanya atau menanggapi dari presentasi kami. Terima kasih.